seharusnya tidak ada penyegelan ya dari posko Pondok Gede karena pembayaran Bapak pun ini sudah sesuai dengan pembayaran jatuh temponya itu setiap tanggal 20. Bapak belum sudah membayarkan sebelum tanggal 20. Ya, itu. Bulan kemarin juga bayar kita tanggal 13 kalau nggak salah, tanggal 7. Bapak untuk di bulan 7 itu pembayaran di tanggal 16, itu tidak ada keterlambatan. Seharusnya ini untuk KWH meternya tidak disegel oleh petugas kami seperti itu. Namun untuk pelaporan Ibu Desi menerangkan bahwa untuk KWH meternya disegel, benar ya? Iya, disegel. Baik. Tanpa pemberitahuan, tanpa apa, nggak ada omongan, nggak ada surat. Benar sekali. Seharusnya ini petugas kami tidak melakukan penyegelan pada meteran Bapak. Seperti itu. Saat ini dari kontak center menindaklanjuti laporan ini ke Posko Pondok Gede dan sudah kami berikan keterangan. Ini Bapak juga pembayarannya tidak melewati batas jatuh tempo. Seharusnya tidak dilakukan penyegelan dan saat ini laporannya sudah dikirimkan ke Posko Rayon Pondok Gede seperti itu. Gini Pak, aduh Pak Adit. Halo. Baik Bapak, kami itu laporan saya dari jam 10 pagi, kita butuh air. Nah sampai sekarang selalu bilang ditindaklanjutin. Ini udah hampir jam 4. Benar. Kamu itu dibayar buat apaan? Kok itu aja sampai jam 4 gak selesai-selesai? Selalu diproses. Orang butuh air, listrik, segala macem. Kok saya mau nanya, mau sampai jam berapa prosesnya biar jelas gitu loh. Jangan selalu masih dalam proses. Ini udah keberapa kali kita telepon? Coba. Udah keberapa kali? Mas Adit. Udah berapa kali telepon deh? Laporan pertama kali di jam 10, jam di pukul 9:46. Terus jam berapa? Yang kedua itu di pukul 12:11. Nah, ini yang ketiga kan? Benar sekali. Saya tanya tadi masih dalam proses. Biar kita tahu yang nyegel siapa. Biar jangan terulang lagi buat yang lain. Lo kok seenaknya tanpa surat, tanpa apa, main segel aja. Harus ditindaklanjutin dong siapa yang nyegel, gak profesional, gak ada omongan. Tiba-tiba disegel. Ntar ditulis kalau cogelnya dirusak, didenda. Tapi Bapak bilang tadi sebenarnya nggak disegel. Iya, dicari penyebabnya kenapa disegel, siapa yang nyegel kan gitu. Nah ini sampai jam 4 kok masih dalam proses. Sementara orang butuh air, listrik itu kan buat kehidupan juga, buat air segala macam listrik. Nah kok Bapak jawabnya dalam proses. Saya tanya sampai kapan prosesnya? Benar, untuk saat ini apabila Bapak bersedia, mohon menunggu 1-2 menit, kami akan koordinasikan. Nunggunya sampai kapan Mas Adit? Aduh. Apa memang seperti ini pelayan PLN selalu menunggu? Kami akan koordinasikan ke Posko Pondok Gede seperti itu untuk laporan Bapak saat ini. Apabila Bapak bersedia menunggu, mohon menunggu 1-2 menit, kami koordinasikan terlebih dahulu. Loh, bukan 1 menit, 2 menit, ini dari jam 10 tadi ya Pak Adit ya. Dari jam 10 terus telepon lagi jam 12, belum ada yang datang, selalu bilang ditunggu dalam proses. Terus Bapak bilang 2 menit. 2 menit itu dari jam berapa? Dari jam, kalau dibilang 2 menit dari jam 10 seharusnya udah ditindaklanjutin sama yang ini. Dari mana Bapak? Berarti dari pusat ini 1, 2, 3 ke cabang lagi kan, Pondok Gede ya. Betul, seperti itu. Untuk prosesnya di sini kami pembuatan laporan Bapak. Laporannya dari kapan Bapak bikin? Dari jam 10 waktu kita lapor apa baru bikin? Saya tanya. Ini pelaporannya sudah dibuatkan rekan kami sejak pukul 9:46. Ya, dari jam 9 udah laporan. Nah, terus ini udah jam 4. Nah, berarti yang kendalanya di mana? Kok sampai berapa jam gitu? Minimal orang PLN-nya nelpon kita, jangan kita terus yang telepon. Ini katanya keluhan pelanggan, kita ngeluh dengan kondisi seperti ini masalahnya air. Tapi selalu disuruh nunggu dan bersabar. Itu jawabannya kalau Anda bersedia menunggu. Kan itu kata Mas Adi kan? Bener gak? Benar sekali. Kalau bersedia, ya semua orang bersedia. Orang saya nunggu dari jam 10 sampai jam segini. Bersedianya itu sampai kapan? Seharusnya yang di sana dengan kondisi seperti ini, ya kan? Secepatnya, karena kita kan nggak ada masalah dengan pemblokiran atau segel karena kita bayar terus, nggak ada masalah. Nah, ya, yang blokir itu siapa? Terus kenapa diblokir? Seharusnya udah ada jawabannya. Ini kok sampai jam 4, dari jam 9 lewat diproses terus. Coba kalau Mas Adit yang kayak gitu, butuh air segala macam, apa harus menunggu? Saya tanya, kembalikan lagi gitu. Jadi anggap kita yang sana yang ngeluh. Gimana kalau terjadi
buat Mas Adit gitu. Jangan selalu dibilang menunggu. Kalau sabar menunggu, kalimatnya kan enak banget. Kalau sabar seakan-akan kita butuh banget. Loh, kita bayar kok. Iya kan? Baik. Yang tadi saya maksudkan Bapak, ya mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saksi berbicara. Pak Ganda, Bapak siapa, mohon maaf? Pak Suganda. Bapak Subanda. Bapak Subanda, yang tadi saya maksudkan, ini saat ini saya akan koordinasikan laporan yang saat ini. Seperti itu. Jadi, untuk saat ini kami koordinasikan terlebih dahulu. Kami akan berbicara dengan Poskora Pondok Gede. Untuk saat ini telepon jangan diputus. Akan berbicara, berarti dari jam 9 tadi belum bicara, Pak? Bagaimana, mohon maaf? Akan berbicara, berarti dari jam 9 tadi saya laporan belum berbicara sama yang di Pondok Gede? Laporannya sudah dikirimkan, yang tadi jam 9:46. Ini udah jam 4, hampir jam 4. Kami koordinasikan langsung kenapa laporan Bapak Subanda ini belum ditindaklanjuti seperti itu. Lama ya Pak ya? Memang gitu ya Pak prosedurnya ya, PLN ya? Bagaimana, mohon maaf? Prosedurnya memang gitu, agak lama ya Pak ya, prosesnya ya, bisa sampai jam 4 gitu ya. Artinya dari jam 10, 11, 12. Buatan laporan Bapak seperti itu. Jadi yang menindaklanjuti itu memang dari Poskora yang kami Pondok Gede. Oh, berarti Pondok Gede mungkin nggak menindaklanjutin, mungkin gitu sampai sekarang ya Pak ya? Untuk Gitu. saat ini kami akan koordinasikan seperti itu, kenapa laporan Bapak ini belum ditindaklanjuti sampai saat ini. Jadi cuman gitu aja nanya, nggak bisa tegas Bapak sebagai pusat gitu, seharusnya menegur itu gimana ini pelayanan kita, gimana PLN ini apa gini terus. Lalu Bapak tuh bilang ya nantilah kita koordinasikan dengan Pondok Gede nanti sampai jam 5 gitu. Seharusnya kan ada jam-jamnya Pak, ini kenapa? Katanya keluhan pelanggan, tapi pelanggan kok ya bersedia menunggu sampai jam segini gitu. Jadi saya juga bingung dengan pelayanan PLN ini yang katanya ramah lingkungan, jangan menerima suap segala macam supaya menciptakan Jakarta bersih, tapi kinerjanya kok gini sampai jam 4 kita tungguin nggak ada yang nelepon ke kita jadi 3 kali nih kayak ngemis kita, apa semuanya harus gini Pak PLN? Emang apa memang prosedurnya seperti itu? Kalau seharusnya ya nunggulah kalau mau gitu. Setiap pelanggan seperti ini harus menunggu sampai jam 4, tunggu aja Pak gitu. Seharusnya kan Pondok Gede, seharusnya dari pusat itu negor. Ini kenapa kok sampai jam 4 belum ada tindak lanjutnya, sementara Bapak udah telepon ke Pondok Gede sampai tadi jam 9 lewat ya Pak, udah telepon ke Pondok Gede, tapi sampai sekarang belum ada ya. Gitu kira-kira kan? Betul, seperti itu Bapak. Betul kan? Oh, berarti ya dimasukin YouTube nggak masalah itu Pak ya? Ya jadi orang bayar. Ya saya nanya dulu sama Bapak, orang bayar gak pernah tiba-tiba disegel. Ditanya siapa yang nyegel, masih dalam proses, masih tahap masih di istilahnya masih di Pondok Gede lain dari pusat masih ke sono, dan sampai sekarang belum tahu penyebabnya apa. Masih telusurin, tolong sabar menunggu sampai jam 4 ya kan ya, dari jam 9 lewat. Masih gitu aja prosesnya ya Pak ya, PLN ya. Ini kita ngomongin PLN ya Pak, nggak usah Pondok Gede 1 2 3, penting saya telepon ke 1 2 3. Keluhan pelanggan loh Pak, ini keluhan pelanggan ya, maaf, keluhan pelanggan. Jawabnya seperti itu. Ya Pak siapa tadi? Dengan Pak Adit. Bapak. Adit ya? Adit. Pak Adit. Jadi gitu aja ya Pak Adit jawabannya ya. Jadi emang harus selalu menunggu ya. Dengan waktu yang belum bisa ditentukan ya kan? Saat ini saya ingin koordinasikan. Kami ingin koordinasikan dengan atasan kami agar bisa menghubungi Pondok Gede. Iya, saya udah nunggu sampai jam 4 Pak, nggak ada yang hubungin sampai sekarang. Kita butuh air. Jangan salahkan saya kalau nanti saya copot segelnya. Bapak bisa tanggung jawab. Saya copot nanti segelnya karena saya merasa bayar terus seperti Bapak bilang tadi, nggak ada masalah dengan tunggakan ya Pak ya. Tolong digarisbawahi dari kalimat saya. Benar Pak? Benar, ini tidak ada tunggakan sama sekali Bapak. Nah, tapi saya dari jam 9 lewat saya mau pertanyakan kenapa disegel sampai sekarang belum ada jawabannya. Kan gitu. Benar. Waduh, cuman masalah. Saat ini kami akan koordinasikan terlebih dahulu. Apabila mohon ditunggu 1 sampai 2 menit Bapak, seperti itu. Oke, saya tunggu Pak, nggak saya putus. Tolong secepatnya tolong dikoordinasikan dengan Pondok Gede itu. Ini saya nunggu nggak tahu sampai jam berapa. Masih ini listrik ini kehidupan Pak, itu air segala macem, ada peralatan, kan gitu. Apalagi ini kontrakan, jangan nanti yang kontrak part saya pada kabur karena listriknya mati. Apa Bapak bertanggung jawab? Saya tanya. Jadi biar saya tahu kesalahan saya di mana. Sementara nggak ada masalah dengan tunggakan. Tunggakan jangankan bulan 7, ini kan bulan 8, yang bulan 8 pun udah saya bayar, bener gak Pak? Iya kan, coba dilihat itu. Benar
benar yang di bulan 8 ini sudah dibayarkan, Bapak. Nah, kok diputus gitu. Bulan 7 itu sebenarnya jatuh tempo itu tanggal 20. Itu pun biasanya ada peringatan, Pak. Enggak sepihak langsung disegel aja. Sementara bulan 7, ini bulan 8, itu udah saya bayar bulan 7-nya. Kalau nggak salah pada tanggal berapa itu? Tanggal 8 bulan 7. Bapak melakukan pembayaran. Nah, tanggal 16 bulan 7 udah saya bayar. Ini bulan 8. Bulan 8 pun udah saya bayar, tapi disegel secara sepihak tanpa pemberitahuan. Ya kan, apa memang seperti itu kinerja PLN? Kalau dibilang itu siapa orangnya, ini dari jam 9 lewat sampai jam 10, kok sampai sekarang alasannya apa masih dalam proses-proses terus. Coba orang Pondok Gedenya, Pak, saya tunggu. Gitu. Baik, mohon ditunggu Bapak ya, telepon jangan Ya, diputus, siap. Bapak. Oke, Pak Dit, ya Pak Dit. Nah ini tinggal dua, tuh dua, bapak satu. Nah, ini kerja PLN ini dari jam 9 lewat dilaporkan, tiba-tiba disegel. Ini udah hampir jam 4, udah 3 kali telepon, selalu dalam proses. Padahal bayar terus, tiba-tiba disegel tanpa pemberitahuan. Konfirmasi udah 3 kali, selalu menunggu.